Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Nah, Nazi itu membuat kendaraan terbang sendiri. Mereka membuat UFO Nazi namanya itu Haunebu. Mereka membuat UFO Nazi namanya itu Haunebu. Itu benar ya? Memang betul. Karena ada satu video hasil pengamatan dari satelit dan hasil pengamatan juga dari para astronot dan hasil pengamatan juga dari pesawat ruang angkasa yang mengitari bulan. Itu di the dark side of the moon, di bagian gelapnya bulan. Nah, bulan itu kan cuma satu sisi yang menghadap ke kita. Nah, itu di bagian belakangnya itu, di bagian gelapnya itu ternyata ada banyak sekali bangunan-bangunan. Bahkan ada bangunan yang berbentuk seperti swastika, dibuat seperti swastika. Nah, Nazi atau Jerman waktu itu, Hitler, mereka memang memiliki semacam tim investigasi dan tim yang berisi khusus orang-orang yang nyeleneh-nyeleneh, orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan, termasuk orang-orang dikatakan paranormal. Jadi sejak lahir mereka punya kemampuan. Kalau sekarang paranormal tuh bukan yang suka iklan-iklan itu menawarkan jasa-jasa dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi paranormal itu karena mereka tuh memiliki kemampuan itu sejak lahir. Nah, kemampuan seperti telekinetik, kemampuan ketajaman pikirannya, kemudian banyak sekali lah kelebihan-kelebihan yang mereka manfaatkan untuk membuat sesuatu. Seperti film X-Men sekolah itu. Iya, seperti sekolah yang dipimpin oleh Dr. Xavier, yang si Dr. X. Nah, di sana mereka berkumpul, lalu mereka menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terpecahkan. Salah satunya ini. Dulu kaum Nazi itu yang dipimpin oleh Hitler itu, mereka banyak sekali menemukan bangkai-bangkai pesawat ruang angkasa. Mereka ambil semua. Tapi itu tidak pernah dihebohkan, begitu kan? Tidak pernah di blow up dan tidak pernah dihebohkan, tidak pernah juga dimunculkan secara terang-terangan. Nah, itu mereka meneliti dan kemudian membongkar itu pesawat-pesawatnya itu, termasuk bangkainya juga, bangkai penghuninya juga itu mereka simpan sebetulnya. Nah, setelah dibongkar ternyata pesawat tersebut itu memiliki yang namanya sumber energi. Nah, sumber energi itu yang dikenal oleh seorang peneliti dari Area 51 yang sekarang itu katanya sudah terbunuh karena rata-rata peneliti UFO itu semua mati secara misterius. Nah, itu yang dikenal dengan elemen 115. Kalau kaum Lemurian itu mengenal dengan namanya Klustonit. Jadi Klustonit itu bukan berasal dari sini bahannya. Bukan Gogonit itu. Bukan. Lain lagi ya ini. Lain, beda. Klustonit itu lain. Ada Gogonit, ada Klustonit. Kalau Klustonit itu biasa dipakai untuk pesawat-pesawat ruang angkasa. Beda dengan Gogonit. Gogonit pun bisa dipergunakan untuk itu, tapi itu kebanyakan mereka menggunakan Klustonit itu. Nah, itu kemudian diambil dan dipergunakan sebagai sumber energi, dan ternyata sumber energinya itu luar biasa. Dorval itu di dalamnya kan yang benda-benda semacam begitu juga. Itu sumber energi. Nah, kemudian si Klustonit ini yang mereka kenal dengan yang namanya elemen 115. Nah, itu dipergunakan untuk membuat pesawat. Jadilah Haunebu atau UFO Nazi. Nah, itu UFO Nazi. Itu bisa sudah sampai ke bulan loh itu. Nah, itu berarti manusia sekarang pun bisa itu membuat. Bisa. Tapi berbeda dengan masa lalu, mereka pun bisa kan membuat. Bisa. Nah, cuma masa lalunya kapan begitu kan? Masa lalu yang kapan nih? 20.000 tahun sebelum Masehi? Atau kemarin-kemarin abad-abad yang abad 1, 2, 3, 4 itu nggak bisa. Lagima itu berasal dari Klustonit juga. Mereka menggunakan sumber energi yang tidak dikenal oleh kita zaman sekarang. Kita kan mengenal nuklir. Tapi kalau untuk pesawat ini mereka mengenal Klustonit. Karena Klustonit itu banyak sekali dulu itu orang-orang kaum-kaum yang memiliki Klustonit itu suka memberi pada raja-raja. Pada raja-raja kuno. Dan
jangan kira bahwa nuklir pun pernah diajarkan pada mereka. Oh pernah ya kan? Iya, Itu mereka mengenal teknologi nuklir. zaman abad berapa tuh, tahun berapa kira-kira? Nah itu kira-kira sekitar 20.000 tahun yang lalu. Clustonic itu Ya, itu berasal dari satu planet tertentu atau memang dia sembarang ada di luar angkasa, tiba-tiba kemudian orang itu nemuin nih clustonic. nah itu gogonit. Oh itu gogon. Nah, beda dengan clustonic. Kalau clustonic itu bisa dibuat dari bahan-bahan yang apa saja, termasuk kita juga bisa membuat clustonic. Bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya adalah thorium kalau di kita itu. Kalau yang sekarang itu thorium. Jadi bukan menggunakan uranium, bukan menggunakan plutonium. Tapi bahan dasar dari clustonic itu adalah, kalau misalnya kita ingin membuat yang sifatnya sama seperti clustonic itu kita bisa membuatnya dengan bahan dasar thorium. Itu di-upgrade. Ya diubahlah sedikit lah. Bisa kita sebetulnya kita sudah bisa membuat itu, dan yang namanya clustonic itu tidak berbahaya, tidak ada radiasi gamma di sana. Oh tidak ada zat radioaktif ya? Ada radioaktif, tapi radioaktifnya tapi itu tidak berbahaya. membahayakan. Ya. Tidak membahayakan kesehatan tubuh atau tulang gitu. Iya aman. Jadi dipegang juga itu aman. Meskipun pakai Geiger counter itu ini radiasinya itu bisa tapi itu juga Geiger counter radiasi apa dulu gitu kan. Bisa disetting ke gamma, bisa disetting ke beta, alpha dan sebagainya. Sebelum saya teruskan, dulu pernah posting di YouTube mengenai hantu jin botol. Nah itu kan prinsip dasar gimana, bagaimana suatu benda itu mengalami levitasi. Iya. Itu terinspirasi dari apa, Kang? Lalu kemudian dibuat dari apa? Katanya sih sangat sederhana, tapi bisa towing. Iya, bisa terbang ya, bisa terbang ke atas. Itu karena dibuat dari itu casingnya itu botol plastik, makanya meledak. Nah ini itu pernah saya buat itu yang namanya anti gravitasi, dan itu membuatnya sebetulnya tidak susah. Itu bisa dibuat dengan menggunakan, yaitu untuk kemarin saya menggunakan kimia campuran lah. Saya nggak mau sebutkan dulu di sini karena nanti takutnya masih secret. Ya bukan apa-apa, karena kalau dibuat terus meledak itu kan beresiko juga. Nanti disangkanya teroris yang mau bikin bom gitu kan. Nah itu kita menggunakan ramuan-ramuan tertentu. Saya masih belum menggunakan clustonic atau menggunakan energi seperti elemen 115, uranium, apalagi itu tidak. Tapi menggunakan campuran kimia. Nah di sana ternyata campuran kimia tersebut bisa membuat panas yang berputar. Panas yang berputar. Nah panas itu berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah ketika panas berputar itu berlawanan dengan arah jarum jam, dia akan membuat gelombang magnetik yang searah dengan gelombang magnetik bumi. Ya yang namanya prinsip magnetik, positif dan positif kan tolak menolak. Iya, jadi di sana bukan jet. Kalau jet itu menekan, mendorong kan begitu. Dan itu perlu perentang angin juga yang namanya sayap. Nah ini tidak perlu sayap. Makanya ada digambarkan di sini yang namanya Rukma Wimana, itu seperti piramid yang terbang kemana-mana. Nah, berarti sebenarnya memanfaatkan posisi alam juga ya, prinsip Vimana ini, karena dia kan menggunakan anti gravitasi. Iya. Yang kemudian dia bisa terbang sendiri dengan penolakan magnetik positif dan positif tadi kan. Iyalah. Cuma bedanya kalau misalnya pesawat sekarang kan menggunakan angin. Memanfaatkan angin, perentang angin. Jadi tekanan-tekanan itu dimanfaatkan sehingga dia bisa terbang ke atas. Nah kalau ini memanfaatkan gravitasi bumi. Nah gravitasi bumi itu harus ditolak. Ditolak itu dalam artian harus kita membuat gravitasi atau medan yang searah dengan medan planet bumi, dan itu bisa dipergunakan juga di tempat-tempat lain asal kita tahu berapa nilainya, begitu kan, berapa tingkat tingkat medan magnetiknya, begitu. Dan itu sebetulnya tidak susah, cuma ya kita bikin susah dulu bukan apa-apa, karena takutnya bikin percobaan lalu meledak. Akhirnya ya itu beresikonya kan nyawa ya.
Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.